Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya bakal coba ngebahas HP limbah dari Jepang. Ya karena beberapa video sebelumnya itu banyak banget yang komen, "Bang, coba dong bahas HP limbah dari Jepang." Dan kebetulan teman saya baru aja beli HP dari limbah Jepang, yaitu Sony Xperia XZ2. Jadi HP ini baru aja beli ya, teman saya baru aja beli dan saya dikasih kesempatan untuk reviewnya. Kebetulan banget channel Sadapin Tekno lagi kehabisan konten, jadi ya udah kita bahas limbah dari Jepang aja, yaitu HP Sony Xperia XZ2 ya. Penyebutannya susah juga ya guys ya. So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Nah, sebelum lanjut videonya, di sini saya bakal coba ngasih tahu dulu ya untuk masalah harganya. Nah, untuk harganya sendiri, teman saya ini beli untuk varian yang 4/4. Belinya ini COD guys ya, alias cash on delivery. Nah, harganya sendiri itu di kisaran 2 jutaan, 2,1 teman saya beli. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen beli, bisa aja cari di toko online. Banyak kok ya guys ya, misalkan kayak di Tokopedia atau yang lain-lain. Nah, unit yang kita review saat ini adalah unit yang super mulus. Jadi nggak ada sama sekali lecet ataupun minus. Dan ini adalah bener-bener mulus, seperti baru ya guys ya. Nah, sebelum lanjut videonya juga, saya pengen ngasih tahu dulu nih ya. HP ini punya teman saya yang namanya Dwiki. Dia adalah seorang tech reviewer juga. Nah, kalau misalkan teman penasaran sama channelnya, bisa aja kunjungin channelnya dia, yaitu Motion Gadget. Kalau misalkan penasaran, bisa aja langsung kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe juga ya guys ya. Di sini langsung aja kita bahas untuk masalah desainnya dulu aja dari Sony Xperia XZ2 ini. Ya, penyebutannya susah juga guys ya. Nah, untuk dimensinya sendiri, Sony Xperia XZ2 ini berukuran 153 x 72 mm. Terus juga untuk beratnya sendiri di sini di kisaran 198 gram. Yang menurut saya emang agak berat si Sony XZ2 ini. Ya karena emang materialnya di sini sangat compact dan menurut saya ini jadi alasan utama kenapa HP ini menjadi berat ya guys ya. Lalu untuk belakangnya sendiri, ini finishingnya kaca ya guys ya. Sudah menggunakan Gorilla Glass 5 untuk bagian belakangnya. Pantes kalian bisa ngaca menggunakan HP Sony XZ2 ini ya guys ya. Lalu untuk framenya di sini udah menggunakan frame aluminium. Jadi ini bukan plastik lagi, yang menurut saya ini menjadi nilai plus dan elegan banget saat digenggam ya guys ya. Lalu HP ini pun juga sudah didukung dengan water resistor hingga 30 menit di dalam kedalaman air 1,5 meter. Jadi HP ini sudah anti air, tapi sayangnya yang unik kita review ini udah nggak support buat anti airnya ya guys ya. Jadi kita nggak bisa nyeburin HP ini ke dalam air. Tapi ada satu kekurangan dari HP ini yang menurut saya nggak suka banget, yaitu penempatan sensor fingerprint yang menurut saya ini itu nggak biasa banget ya guys ya. Saya sering banget salah untuk neken kameranya. Bukan fingerprint yang ditekan, malah kameranya. Maka dari itu kameranya itu sering banget kotor ya guys ya. Mungkin kalau dipakai sama saya, karena emang saya butuh adaptasi yang cukup lama ya. Tapi ini cuman masalah adaptasi aja. Kemungkinan nanti ya 1-2 minggu bakalan terbiasa sih dengan desain yang seperti ini. Oh ya, untuk slot SIM cardnya pun di sini cuma 1 slot aja guys ya. Jadi di sini single SIM aja, nggak bisa dual SIM ataupun dual SIM 1 SD card. Jadi ini cuma 1 SIM aja. Lalu kita bahas untuk kamera belakangnya dari Sony Xperia XZ2 ini. Ya, untuk kameranya sendiri di sini menggunakan 1 kamera aja guys ya, dengan resolusi 19 megapiksel. Untuk hasil kameranya pun di sini udah bagus banget dan banyak banget fitur-fitur profesional buat temen-temen yang suka fotografi. Dan sejauh ini buat hasil fotonya pun udah bagus banget ya guys ya dari si Sony Xperia XZ2 ini. Lalu untuk videonya pun di sini mampu merekam di resolusi 4K di 30 fps. Apalagi sudah ada dukungan Edge yang dimana ini untuk hasil perekamannya pastinya stabil banget ya guys ya. Dan menurut saya ini worth it banget untuk temen-temen yang suka di bidang video ataupun fotografi. Kita pindah ke bagian kamera depan. Nah, untuk kamera depannya sendiri di sini menggunakan resolusi 5 megapiksel aja. Untuk hasil fotonya dari kamera depannya di sini nggak buruk-buruk banget. Bahkan ini udah bagus banget. Warnanya terlihat natural dan terang aja guys ya. Jadi menurut saya untuk hasil fotonya dari HP Sony Xperia XZ2 ini menurut saya udah mantep banget. Nah, terus juga untuk perekaman kamera depannya mampu di resolusi 1080p di 30 fps dengan menggunakan Edge juga ya, alias fitur stabilization. Jadi ini bakalan stabil banget ya untuk hasil perekaman kamera depannya si Sony Xperia XZ2 ini. Ya susah banget namanya.
Aduh. Ya, untuk layar sendiri di sini memiliki diagonal 5,7 inch dengan menggunakan resolusi Full HD Plus. Lalu kerapatan pikselnya hingga 424 ppi. Dan untuk panelnya sendiri di sini menggunakan panel IPS dengan HDR BT 2020. Nggak tahu itu HDR BT 2020 itu jenis IPS apa. Yang jelas layarnya ini beda banget ya guys ya dengan layar yang IPS beredar di pasaran saat ini. Ini nggak bisa diaduin dengan layarnya si Redmi 9 atau enggak Redmi Note 9 ataupun Poco M3. Jadi untuk layarnya sendiri si Sony Xperia XZ2 ini beda banget daripada HP-HP yang beredar di pasaran untuk saat ini. Jadi untuk kualitas layarnya menurut saya udah oke banget, setara dengan layar AMOLED menurut saya pribadi ya guys ya. Oh iya, untuk layarnya sendiri di sini sudah menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass 5 ya guys ya. Jadi menurut saya udah mantep banget Sony Xperia XZ2 ini. Lanjut ke masalah jeroan dari Sony Xperia XZ2 ini. Nah, untuk chipsetnya sendiri di sini sudah menggunakan chipset Snapdragon 845 dengan pabrikasi 10 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Adreno 630 dan sudah Android 10. Untuk sekarang udah Android 10 ya guys ya, dan kemungkinan bakalan dapat updatean lagi yaitu Android 11. Tapi ini belum tahu pasti untuk updateannya kapan. Untuk diajak ngegame, Sony Xperia XZ2 ini menurut saya udah mantep banget ya guys ya. Di sini buat main game Mobile Legends dengan settingan rata kanan, kita bisa mendapatkan 60 fps dan ini jarang terjadi frame drop. Bahkan nggak ada sama sekali untuk masalah frame dropnya guys ya. Terus juga untuk main game PUBG Mobile, di sini kita mendapatkan settingan di Smooth Extreme dan HDR Ultra. Yang menurut saya untuk settingannya ini nggak usah ditanyain lagi. Buat FPS-nya pastinya stabil banget. Ya, untuk FPS-nya sendiri kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 60 fps. Ini stabil 60 fps di settingan Smooth Extreme ya guys ya, dan jarang banget terjadi frame drop. Ya, walaupun FPS-nya di sini stabil banget si Sony Xperia XZ2 ini, tapi di sini ada satu kekurangan yang menurut saya nggak suka banget dari masalah performanya si Sony Xperia XZ2 ini, yaitu masalah suhunya. Nah, suhunya ini kalau misalnya kita buat ajak ngegame selama 1 jam nonstop, bisa tembus di atas 45 derajat Celcius. Ya, bahkan hampir menyentuh 50. Yang menurut saya ini panas banget untuk suhunya. Apalagi di sini untuk bagian belakangnya kerasa panas ya guys ya. Karena di sini menggunakan material kaca yang dimana itu untuk masalah panasnya jadi bener-bener ya panas banget. Dan kalau misalnya udah panas, otomatis FPS-nya bakalan drop. Ya, terutama buat main game PUBG Mobile. Di sini kalau misalnya udah panas ya guys ya, FPS-nya bisa mencapai 30 fps sampai 40 fps. Yang menurut saya itu ya agak menjadi kekurangan dari Sony Xperia XZ2 ini. Lalu untuk giroskopnya buat main game PUBG Mobile di sini ya lancar ya, lancar tanpa kendala sama sekali. Menurut saya untuk giroskopnya nggak usah ditanyakan lagi dari Sony Xperia XZ2 ini. Nah, untuk baterainya sendiri di sini memiliki kapasitas 3180 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Lalu sudah support dengan Quick Charge 3.0 dan pastinya wireless charging yang menurut saya ini menjadi teknologi yang cukup kekinian ya dari Sony Xperia XZ2 ini. Oh ya, ada satu fitur yang tertinggal dari Sony Xperia XZ2 ini, yaitu Sony Xperia XZ2 ini memiliki fitur NFC yang dimana ini cukup berguna banget ya untuk NFC buat saat ini. Ya, HP 2 juta bisa mendapatkan NFC itu menurut saya menjadi kebanggaan yang cukup ya istimewa ya guys ya. Lebih dari istimewa, istimewa. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya, untuk kesimpulannya sendiri si Sony Xperia XZ2 ini menurut saya cukup recommended ya untuk dipakai di tahun sekarang. Walaupun HP ini tuh launching di kisaran 2018, tapi untuk dipakai di 2021, 2022 bakalan masih worth it banget. Dengan catatan untuk penggunaan normal aja. Ya, kalau misalkan buat main game nonstop ini kurang recommended karena untuk suhunya di sini bakalan panas banget. Tapi kalau misalkan temen-temen maksain ya ini nggak masalah sih ya, terutama buat main game FF. Oh ya, tadi kita nggak coba game FF ya, karena hari ini tuh saya pengen berdamai dengan game FF. Ya, walaupun sehari aja, tapi kok tadi saya ngomong FF gitu. Ya udah deh, nggak masalah. Intinya buat main game HP ini tuh kurang recommended ya guys ya. Dan kalau misalkan pengen buat main game bisa aja cari HP lain. Ya mungkin HP-HP yang baru keluaran di tahun 2021. HP itu bakalan worth it banget buat diajak ngegame. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut temen-temen gimana? Apakah temen-temen punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.